Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rusgari Winanto. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dengan tema urutan kewajiban dokter tahun 2024 saat ini. Bahwa Kementerian Kesehatan saat ini memberikan beberapa aturan sehingga merupakan kewajiban ID cabang Kebumen untuk memberitahu kepada seluruh anggotanya langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang dokter pekerja. Jadi dokter ada dua, satu sebagai pekerja, yang satu sebagai pemberi kerja. Nah, hari ini kita akan bahas dokter sebagai pekerja. Artinya apabila saya seorang dokter, saya bekerja di puskesmas, atau saya bekerja di rumah sakit, atau bekerja dimanapun, maka dokter pekerja. Maka kewajibannya ini. Urutannya perlu kita ketahui, yang pertama adalah cek di kecukupan SKP, yang kedua nanti masuk ke Satu Sehat SDMK, cek profil saya pekerjaan ini harus komplit. Yang ketiga, klik SKP platform lalu tautkan akun. Yang keempat, klik pelataran sehat lalu tautkan akun. Ini semua harus dilakukan demi memberikan sebuah penghidupan kita tentang STR. STR seumur hidup sudah diberlakukan, yang itu hampir sama kayak ijazah. Jadi artinya kalau dulu STR itu digunakan untuk perpanjangan SIP, jadi dulu itu kan kita lulus kuliah, dapat ijazah yang berlaku seumur hidup. Sehingga nanti kita harus membuat STR dulu, diregistrasi dulu sama kolegium atau organisasi profesi. Jadi nanti kita itu beneran dokter yang terdaftar atau bukan, lewatnya STR itu. Masih sehat apa enggak untuk bisa melakukan praktek kedokteran, itu STR yang diperpanjang selama 5 tahun sekali. Saat ini STR dibuat seumur hidup, artinya STR itu ya tidak lebih, sama lah dengan ijazah dokter yang kita dapat selama kuliah, berlaku seumur hidup juga. Nah, selanjutnya, kalau dulu SIP itu kita mau pindah-pindah SIP mau kemanapun, tidak ada masalah selama STR-nya masih hidup. Kalau STR-nya sudah tidak berlaku, maka tidak bisa buat SIP. Tapi sekarang itu kita membuat kayak gini hanya demi SIP yang dikejar-kejar. Sehingga saat kita nanti istilahnya SIP-nya itu kita memperpanjang SIP, nanti dalam perpanjangan SIP itu kita mau pindah-pindah ke pekerja yang lain, SIP-nya ganti. Nah, ini masa berlakunya ngikut yang mana? STR-nya sudah seumur hidup, nah sementara SIP-nya umpama nih tahun 2014 saya sendiri bekerja di puskesmas A misalkan begitu. Saya membuat STR-nya sudah seumur hidup nih. SIP-nya berlaku sampai dengan 2028 bulan Mei. Kebetulan selang setahun saya harus dipindah ke puskesmas B karena sesuatu hal pemerataan dokter dan lain sebagainya, saya dipindah ke puskesmas B. Nah, di puskesmas B ini masa kerjanya 2029. Nah, ini nanti kalau saya membuat SIP-nya berlakunya sampai kapan? Sampai 2029 atau tetap 2028 sesuai dengan SIP yang pertama? Ini nanti akan membuat repotnya di situ, karena dokter itu dalam undang-undang kita diperbolehkan 3 SIP untuk dinyatakan bekerja, artinya 3 tempat praktek kita boleh. Nah, 3 tempat praktek ini kan bisa yang SIP 1, SIP 2, SIP 3 itu masa berlakunya itu kapan? Nah, kalau ya itulah nanti tidak tahu itu mau seperti apa, tapi isunya kan sesuai dengan SIP yang pertama. Lah kalau SIP pertama yang pindah, nah nanti SIP pertama pindah, masa berlakunya beda, nanti ikut yang mana? Ini repot juga. Kalau dulu kan gampang. Gampangnya apa? Mau pindah-pindah kemanapun, SIP ya silahkan. Yang penting masa berlakunya sesuai dengan STR. Kalau dulu kan kayak gitu. Lah sekarang tidak, karena STR-nya sama kayak ijazah. Nah, ini yang jadi masalah. Serkom pun sertifikat kompetensi
Dulu ngikut Serkom dulu baru STR, sekarang Serkomnya nggak tahu kemana, kita nggak butuh kayaknya karena sudah STR seumur hidup, sehingga nggak ada itu pembatas waktunya itu mulai kapan sampai kapan. Tapi kita akan belajar di sini bagaimana kita sebagai seorang dokter di tahun 2024 pekerja terutama untuk berlaku di Kementerian Kesehatan kita akan belajar. Nah, kita mulai ya. Langkah 1, cek kecukupan SKP. Langkah 1, silahkan dibuka, kata kuncinya adalah pencarian kecukupan SKP. Kata kuncinya ini. Nah, di sini kita dimasukkan ke dalam halaman SKP Kemkes.go.id. Pilih profesinya dokter, nomor induknya kita pilih bebas, misalkan kayak gini. Nanti kita pakai, jadi diketik profesinya apa, dokter, nanti akan muncul di sini. Nama dibintangi, profesi dokter. Nah ini periode SIP-nya ini 5 Juli sampai dengan 4 Juli 2028. Di sini tertulis tercukupi, tanggal update-nya 6 Juni. Ini adalah untuk kecukupan SKP. Kalau sudah tercukupi, berarti kita itu istilahnya perlu mencari SKP lagi enggak? Ya, karena ini 4 Juli 2028 itu adalah pengumpulan SKP sebelum 2023 tanggal 5 Juli. Jadi ini adalah bukan ngumpulin dari 5 Juli 2023 sampai 2028, tapi ini adalah bukti dari kecukupan SKP sebelum 5 Juli 2023. Langkah pertama ini dulu, bagi teman-teman semuanya anggota ID cabang Kebumen yang ininya bermasalah, data tidak ditemukan, atau ini belum tercukupi, atau apapun kalimat-kalimat yang lain yang tidak sesuai dengan gambar di sini, mohon bisa menghubungi kami Sekretariat ID, karena ini dibutuhkan untuk perpanjangan mengurus SIP kedua. Kalau jenengan pindah-pindah, nanti yang dibutuhkan print ini. Print ini ada scan barcode-nya. Lah scan barcode inilah yang di-print nanti. Di-print ditunjukkan bahwa kita mau memperpanjang SIP atau kita mau istilahnya membuat SIP yang kedua, ketiga, atau pindah lokasi praktek dan seterusnya. Pindah lokasi atau yang lain. Ini nomor 1 adalah kita butuh kecukupan SKP. Bagaimana kalau ini belum tercukupi atau data tidak ditemukan? Kalau data tidak ditemukan atau belum kecukupi, maka lebih nyaman jenengan ke ID cabang Kebumen aja supaya nanti bisa dibantu oleh teman-teman sekretariat di ID cabang Kebumen. Setelah ini selesai, ini saya tidak ada masalah, semuanya untuk SIP-nya ada, kecukupan SKP-nya ada, bisa ngeprint juga barcode-nya, maka kita masuk ke langkah kedua. Di langkah kedua, kita buka di tab selanjutnya, kita ketik kata kunci 1 sehat SDMK. SDMK. Kita cari, di sini langsung muncul pencarian pertama, 1 sehat Kemkes.go.id SDMK. Awal mulanya kita dimasukkan ke beranda ini. Di sini ada masuk. Masuk di sini kita harus, kalau yang sudah punya akun langsung masuk lewat emailnya. Kalau belum punya akun silahkan daftar dulu. Saya nggak bahas daftarnya, tapi saya langsung masuk aja ke 1 sehat SDMK-nya. Nanti teman-teman semuanya silahkan kalau kesulitan masuk atau belum punya akun, kliknya yang daftar ini. Tapi kalau yang sudah punya akun langsung masuk saja. Halamannya seperti ini. Kode STR-nya sudah seumur hidup, fotonya belum saya tampilkan. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah di profil saya. Profil saya ini bagian pekerjaan, ini harus semuanya tervalidasi dan komplit. Contoh, saya bekerja di Puskesmas Ambal, kata kuncinya nanti adalah ada unitnya,
tulisannya tervalidasi, tanggal mulai bekerjanya ada, akhir bekerja monggo, statusnya aktif, statusnya silahkan, nomor SIP-nya dimasukkan. Ya, yang penting tanggal SIP dan tanggal berakhir SIP ini harus ada, harus muncul. Dari sini, apabila teman-teman semuanya kok tidak sesuai dengan ini, bisa ubah. Saat kita mengubah data di sini, misalkan kita ubah datanya dokter, medis, jenis pekerjaan, rumpun pekerjaan, SIP kita ubah mana ya? Ini misalkan, kita ubahlah simpan. Maka di sini akan menjadi diproses. Nah, tadi tervalidasi nih, sekarang diproses. Artinya apa? Ini akan bisa menjadi tervalidasi apabila Puskesmas Ambal 1 masuk ke akun SDMK, SIS DMK yang ini. Ini bagi miliknya pekerja. Jadi di sini kalau kita login SIS DMK beda dengan Satu Sehat SDMK. Ini beda. Ini saya mandiri pribadi, saya bekerja di Puskesmas, maka Puskesmas langkah selanjutnya harus masuk ke akun ini. Ini akunnya tempat yang kita pekerjakan. Tempat yang kita harus bekerja itu di sini. Nah, nanti ini ada namanya verifikasi. Ada namanya verifikasi. Ini akunnya apa ya namanya, saya nggak tahu. Tapi saya pakai yang nomor 2 aja nih. Misalkan Puskesmas Mirit saya sudah pindah tugas. Praktek dokter yang di sini praktek mandiri. Nah, ini saya sendiri sebagai dokter swasta tadi aktif, berarti saya punya 2 SIP yang aktif. Saya ubah nih, saya coba diubah. Nah, diubah di sini saya pindah menjadi lainnya, terus tak ganti lagi aktif. Nanti akan terjadi diproses. Nah, ini akan jadi diproseskan, Uskar mandirinya jadi diproses nih. Langkah selanjutnya apa? Saya harus melengkapi praktek nakes mandiri dokter praktek dokter Uskar. Ini nama ini jenengan ingat-ingat karena nanti untuk mensinkronkan pelataran sehat dengan SKP platform ini nanti harus disinkronkan. Nah, kita lanjutkan di proses ini, maka saya harus masuk ke SIS-DMK-nya dokter Uskar. Jadi saya harus masuk ke sinilah kira-kira. Nah, kita masuk, coba bisa masuk enggak? Oh, bisa masuk. Nanti dilihat di sini SIS-DMK seperti ini. Selanjutnya adalah sinkronisasi data SDMK. Ini ada namanya verifikasi. Lah verifikasi inilah nanti kita lihat. Ini kan belum diverifikasi. Kita lihat verifikasi. Nah, verifikasi kita lihat. Nanti kita tinggal verifikasi. Baca dulu tapi ya, baca dulu terus diverifikasi. Karena saya sendiri ya sudah tak gitukan aja selesai. Kalau sudah selesai maka sinkronisasi datanya selesai. Verifikasi data ini sudah terverifikasi. Uskar Yulianto sudah terverifikasi. Ini sudah selesai. Setelah itu kita tutup atau logout aja ya. Nah, data pekerjaan kita kalau kita refresh di sini yang tadinya diproses akan menjadi tervalidasi. Itu langkah yang kedua. Pastikan ini ada tanggal mulai berakhir, ada tanggal mulai SIP. Terus ininya sudah tervalidasi. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kerjanya di Ambal, di Mirit, maka jangan harus menghubungi siapa namanya itu administrasi dari SIS DMK miliknya Ambal, miliknya Mirit. Untuk apa? Untuk memvalidasi seperti yang saya sebutkan tadi lewat SIS DMK. Lewat sini ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menautkan SKP platform. SKP platform itu yang di sini. SKP platform kita klik, nanti akan muncul pengelolaan SKP. Sebenarnya bukan ini, tapi harusnya pertama itu tautkan akun. Gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya kayak gini kalau belum ditautkan akun, SKP platformnya nanti seperti ini. Ada SKP platform, ada tautkan akun. Lah tautkan akun ini diklik, nanti ada pop up untuk ada gambar centrangnya itu dicentang terus ditautkan. Setelah ditautkan, maka nanti kita lanjutkan dengan pelataran sehatnya. Nah,
Lanjutannya nanti seperti ini pengelolaan SKP. Selanjutnya adalah di pengelolaan SKP kita klik akan muncul pop-up baru private area member area. Disinilah capaian SKP kita. Nah, SKP kita kok ada? Ini perhatikan. Di pencarian data kita sudah tercukupi. Tercukupi di sini adalah hasil pengumpulan SKP kita dari tahun sekian sampai dengan 5 Juli 2023. Nah, 5 Juli 2023 sampai dengan 28, lihatnya di private area di sini. Sehingga ini pencapaian ini harus dalam 5 tahun, setahunnya 50 SKP. Hari ini saya sudah dapat 24 SKP. Loh, kok bisa 24 SKP? Iya, karena di sini saya baru memberikan pelatihan workshop 24 SKP. Lah yang sebelum-sebelumnya gimana? Intinya per 1 Maret 2024 semuanya ini ada tulisannya dokumen STR lama masih berlaku diterbitkan sebelum Maret 2024. Sesudah Maret 2024 menggunakan pelataran sehat semua. Nanti cara mengisinya di sini kita bahas di tutorial selanjutnya. Tapi yang jelas jenengan harus tahu dulu ngecek di sini ada dashboard SKP periode pengumpulan di sini 5 Juli 2023 harus sesuai dengan pencarian data yang ada di sini. Jadi jenengan semua langkah kedua kalau ini bermasalah jenengan bisa menghubungi kontaknya. Ini kontak us helpdesk di Nakes WA, ada WA, ada helpdesk di Nakes. Hubungi dialah. Kalau mereka nggak respon lama, silahkan ke sekretariat ID. Insya Allah responnya cepat. Dibandingkan sama Kemenkes ya ID lebih cepat lah. Nah, di sini 5 tahun nanti ngumpulin 50 SKP. Ranah ABC orang ngurus. Kayaknya ini platform ini belum siap untuk ranah ABC-nya. Yang jelas kita ikuti aja lah alusnya dari Kemenkes kita yang bukan nakes itu. Jadi nanti 50 ya sudah ikuti. Seminar nanti kita ikuti. Yang jelas kita nanti dapatnya ini. Ini langkah kedua. Langkah kedua harus berhasil menautkan akun sehingga muncul dashboard seperti ini. Ada periodenya. Ini nanti penghitungannya seperti ini. Bagi teman-teman yang kurang dari 2024 kok di sini 00 semua, nanti jenengan bagaimana caranya nanti kita bahas di lain waktu saja. Yang jelas yang 2024 yang mau habis di tahun 2025 ini pasti galau nih. Galaunya kenapa? Di platformnya yang sebelumnya 0 semua, ininya angkanya 2024 ada isinya 2002 tinggal 2 tahun nyandak enggak 250 SKP dia galau nanti insya Allah adalah nanti bagaimana caranya kita mohon kita akan berusaha bagaimana supaya jaringan semuanya tetap lancar tetap bisa praktek seperti biasa. Langkah kedua selesai sampai dengan di sini teman-teman semuanya. Langkah ketiga maka kita kembali ke Satu Sehat SDMK. Kita kembali ke sini. Buat apa? Menautkan akun pelataran sehat. Tautan akun pelataran sehat sebelum terjadi akan seperti ini. Jadi kalau tadi sebelum jenengan menautkan akun nanti akan ada tulisan kayak gini tautkan akun pelataran sehat tautkan akun. Nanti ada pop up ada checklist kotak di checklist terus nanti tautkan akun. Setelah berhasil ditautkan akunnya, kembali nanti akan gambarnya kayak gini. Gambarnya kayak gini. Muncullah cari pembelajaran. Di sini cari pembelajaran, diklik aja akan muncul pop up. Cari pembelajaran gratis lewatnya sini pembelajaran. Nah, filter, cari data, ini ada yang baru kayaknya ini, yang gratisan ini. Kita cari yang gratisan. Mekanisme terbuka, profesinya dokter. Dokter. Nah, di profesi dokter ini kita cari tik. Nah, ini ada yang baru nih. Oh, ada banyak nih. Ada workshop, program pengembangan kompetensi. Tapi 5 JPL enggak ada SKP-nya, jangan diklik. Ini ada webinar korelasi. Coba kita klik ya, bisa enggak? Ini deteksi kanker payudara. Ini TBC saya sudah pernah, ini sudah daftar.
ini aja kita daftar. Nah ini ada daftar sekarang. Nah daftar sekarang iya. Konten tidak tersedia atau sedang dalam perbaikan. Ya kayak gini nih. Agak repot. Nah sabar. Intinya pokoknya nanti pembelajarannya lewat sini. Bapak Ibu semuanya, setelah pembelajaran selesai, maka di pembelajaran saya di sini akan ada minta akses. Nih, saya sudah minta akses dari tanggal berapa nih kemarin kita daftar. Kita daftar mulai tanggal berapa dulu lah, nggak ada tulisannya. Sampai sekarang masih menunggu terus lama. Kalau minta akses kayak gini, nggak akses ya sudah. Apa saya yang salah atau bagaimana ya nggak tahu. Nanti belum mulai kalau ada, sedang berjalan kalau ada, ini selesai ada di sini. Nah, diselesai kayak gini, kita lihat satuan kreditnya ada muncul semuanya 24, kita lihat dashboardnya, dashboard. Nah, yang jelas nanti profilnya harus dilengkapi dulu ya kalau mau masuk, profil ini harus dilengkapi dulu. Profil ini harus dilengkapi dulu, nanti instansi yang ada di sini nih. Nah, instansi yang ada di sini adalah sesuai dengan profil yang ada di pelataran sehat di profil saya pekerjaan. Profil saya pekerjaan. Jadi kalau sini Puskesmas Ambal 1, instansinya Puskesmas Ambal 1. Kalau ini Uskar Yulinanto, maka instansinya Uskar Yulinanto. Kita coba, misalkan saya ganti dengan Uskar. Muncul enggak? Oh, enggak muncul nih. Saya enggak muncul. Nah, di sini saya enggak muncul. Nah, tipe peserta ini bukan pegawai Kemenkes Nakes. Saya salah ini. Saya sebenarnya adalah non pegawai Kemenkes, tapi Nakes. Ini saya salah. Ngubahnya saya sudah lewat helpdesk sampai sekarang belum dirubah. Sudah lama itu. Jadi tak biarin aja. Enggak ada masalah. Mau salah mau bener urusan. Yang penting ini berhasil masuk, satuan kreditnya masuk, sudah SKP saya di privat area sudah masuk 24, maka inilah kewajiban dokter sebagai pekerja, kita harus urut yang ada di sini. Tadi yang pertama cek kecukupan SKP sudah oke, masuk satu sehat cek profil saya sudah oke untuk pekerjaan, platform sudah ditautkan akun, pelataran sehat sudah. Bapak Ibu semuanya, kalau 4 ini sudah, maka setelah selesai pembelajaran SKP, jenengan harus masuk ke platform SKP. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran, Bapak Ibu semuanya setelah selesai di LMS ini, pembelajaran total 24 ini, jenengan harus masuk ke platform SKP ini, nanti ini disinkronkan. Nah ini ada sinkron kayak gini, nanti di oke, pastikan bahwa SKP yang ada di sini adalah sesuai dengan, ini kan sudah kan berhasil sinkronisasi. SKP yang ada di sini 24 ini adalah sesuai dengan yang ada di sini. Demikian untuk tutorial hari ini. Nanti kalau ada jenengan error atau salah atau kok tidak sesuai dengan tutorial ini, bisa menghubungi sekretariat ID. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.